Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, perwakilan dari kelompok 11, ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Rasulullah dan Peradaban Islam Madinah. Lanjut saja, kita langsung ke materinya. Pada pembahasan kali ini, kami membahas 4 poin. Yang pertama, periode sejarah Rasulullah. Yang kedua, sejarah dakwah Rasulullah periode Madinah. Yang ketiga, strategi dakwah Rasulullah. Dan yang keempat, ekonomi dan sumber keuangan negara Rasulullah. Selanjutnya, sejarah dakwah Rasulullah periode Madinah. Dalam sejarah Rasulullah dakwah periode Madinah terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, arti hijrah dan tujuan Rasulullah dan umat Islam berhijrah. Yang kedua, dakwah Rasulullah periode Madinah. Dan yang ketiga, perjanjian Hudaybiyah. Arti hijrah terbagi menjadi 2. Yang pertama, hijrah berarti meninggalkan semua perbuatan yang dilarang dan dimurkai oleh Allah. Yang kedua, hijrah ialah berpindah dari suatu negeri kafir karena negeri itu umat Islam mendapat banyak tekanan dan ancaman dalam berdakwah dan beribadah. Dakwah Rasulullah periode Madinah. Dakwah Rasulullah periode Madinah berlangsung selama 10 tahun. Materi dakwah yang disampaikan Rasulullah saat itu bukan hanya tentang ajaran agama Islam, tetapi juga tentang masalah sosial masyarakat. Perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun 6 Hijriah atau bertepatan dengan 682 Masehi, terjadi perdamaian antara dua pasukan yang dikenal dengan Perjanjian Hudaybiyah. Lanjut, dakwah Rasulullah periode Madinah. Dakwah Rasulullah periode Madinah berlangsung selama 10 tahun. Materi dakwah yang disampaikan Rasulullah pada saat itu bukan hanya tentang ajaran agama Islam, namun juga tentang masalah sosial masyarakat. Objek dakwah Rasulullah pada saat itu adalah orang-orang yang sudah masuk ke Islam dari kalangan kaum muhajirin maupun ansor. Dakwah Rasulullah ditujukan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam, bertujuan agar mereka mengetahui ajaran agama Islam dengan baik, sehingga mereka menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi umat yang bertakwa. Tujuan Rasulullah SAW menyampaikan dakwah dengan cara terpuji menyebabkan umat manusia yang belum masuk Islam secara beransur-ansur masuk Islam. Hal tersebut memancing orang-orang kafir untuk menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad. Setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berperang, maka Rasulullah dan para sahabatnya mengatur strategi untuk perang. Perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidaklah bertujuan untuk melakukan penjajahan atau meraih harta rampasan, tetapi bertujuan untuk membela diri dan kehormatan, menjamin kelancaran dakwah dan memberikan kesempatan kepada mereka yang hendak menganutnya untuk memelihara umat Islam tidak dihancurkan oleh bala tentara Persia dan Romawi. Perang-perang yang terjadi pada saat itu ialah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Azhab, Perang Mu'tah, Fathul Makkah, Perang Taif, Perang Hunainan, Perang Tabuk, Perang Widan. Lanjut, Perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian tersebut ialah: yang pertama, kaum muslimin harus kembali ke Madinah dan melaksanakan haji pada tahun itu. Yang kedua, kaum muslimin baru boleh menunaikan ziarah ke tanah haram pada tahun depan. Yang ketiga, selama 10 tahun, kedua belah pihak tidak boleh melakukan peperangan. Yang keempat, bila orang-orang Mekah menyeberang ke Madinah, mereka harus kembali ke Mekah. Dan yang kelima, orang-orang bebas memilih akan bergabung ke pihak Quraisy atau Nabi Muhammad. Yang terakhir, strategi dakwah Rasulullah. Ada 3 strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah. Yang pertama, membangun masjid. Fungsi masjid pada saat itu yaitu sebagai balai pertemuan dan tempat berlangsungnya dakwah-dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Yang kedua, menumbuhkan ukhuwah atau tali persaudaraan antar sesama umat.
Dan yang terakhir, kesempatan untuk saling membantu antara kaum muslimin dan non-muslimin. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, bahkan fasilitas atau keadaan yang tidak memadai. Sekian dari saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.